Renungan Pagi Maisalva. Shalom, damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya menyambut pendengar Maisalva untuk masuk hadirat Tuhan, menyiapkan hati yang tulus untuk mendengar suara firman-Nya pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan sembah hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan, sebab Engkau hebat dan dahsyat. Kalau pagi ini kami bisa bangun semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin membawa dan menyerahkan aktivitas kami, mulai dari mendengar dan merenungkan firman ini, dan melanjutkan kegiatan kami yang selanjutnya. Agar apa yang akan kami lakukan pada saat ini diberkati dan menjadi berkat bagi pendengar renungan Maisalva. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu juga, apa yang hamba-Mu katakan dapat memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Maisalva lovers, mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Dan Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah penolong mereka dan perisai mereka. Tema kita pada hari ini adalah bebas dari ketakutan. Adakah di antara kita yang benar-benar mengalami bebas dari ketakutan? Bukankah saat ini banyak orang yang ketakutan atau hal-hal yang menakutkan ada di sekitar kita? Takut gelap misalnya, kuburan, orang mati, takut sakit, takut mati, takut miskin, takut gagal, takut atasan, takut menghadapi masalah, takut ketinggian, takut gak dapat jodoh, takut tidak naik pangkat, takut tidak lulus ujian, takut tidak ada pekerjaan, takut suami, takut istri, takut menjadi tua, takut dirampok, dan lain sebagainya. Masih banyak ketakutan yang lainnya. Mungkin ada juga 1-2 orang yang menjawab, aku tidak takut, tidak takut. Pagi ini kita diingatkan oleh malaikat Tuhan, jangan takut. Ada kabar baik, kesukaan besar, yaitu datangnya atau hadirnya Yesus. Dialah Allah Bapa yang sanggup, terpercaya, sangat bisa diandalkan, menjawab doa, melindungi, memelihara, menyembuhkan, menghibur, menguatkan, menolong segala keperluan kita, mencukupkan kekurangan, menuntun kita walaupun di dalam lembah kekelaman. Bukankah selama ini sudah banyak kita mengalami pertolongan dari Tuhan dalam banyak hal? Tetapi kenapa perasaan cemas dan takut masih sering menghantui diri kita juga? Coba kita buka Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dosa menjadikan manusia takut. Jadi penyebab ketakutan pertama manusia dan manusia pertama adalah dosa. Dan itulah satu-satunya penyebab ketakutan. Berawal dari dosa, Adam dan Hawa menjadi tidak pede, malu, ragu-ragu untuk menjawab Tuhan, dan lain sebagainya. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Ia menjadi malu dan takut. Ketakutan apa yang Maisalva lovers alami pada saat ini? Saya pernah mengalami eklamsi di saat mengandung anak saya yang kedua. Usia kandungan saya 7 bulan saat itu.
Karena kecapean kegiatan menyiapkan pakaian ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan rally kaum wanita, sehingga pada saat itu, saat dimulai acara, saya kena asam lambung. Ternyata saya lupa makan pagi, myself followers. Saat itu saya ada di wilayah Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala. Jarak tempuh kira-kira 2 jam ke kota. Tekanan darah saya naik sampai 180 dan diusahakan untuk diobati namun tidak bisa turun. Saya tumpah-tumpah dan muntah-muntah ketika dibawa ke klinik. Bayi saya di dalam kandungan berputar-putar, tidak bisa ditangani di klinik terdekat karena tidak ada dokter. Saya harus dilarikan ke kota dengan perjalanan yang berliku-liku, sementara suami saya tidak ada bersama dengan saya. Salah seorang ibu menemani saya di dalam mobil, juga seorang suster pendamping. Saya tidak mengingat siapapun, mengingat suami saya tidak, mengingat ibu saya tidak, kecuali Tuhan Yesus. Saya terus memanggil Yesus, berseru kepada Yesus sepanjang perjalanan. Saya katakan, saya serukan, Yesus, 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 Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Terus dengan menggenggam tangan suster yang menemani saya. Suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menolong saya. Namun apa yang terjadi, myself followers? Saya justru kejang di saat tiba di depan rumah sakit. Saya tidak sadarkan diri. Saya harus masuk ruang ICU. Bayi dalam kandungan saya harus dikeluarkan dalam keadaan prematur. Sementara saya sadar dan suami saya tidak ada di samping. Saya belum sadar dan suami saya tidak ada di samping saya. Semuanya urgent, semuanya darurat. Namun apakah itu berarti Tuhan tidak menolong saya? Myself followers. Apakah seruan saya kepada Tuhan begitu sia-sia saja? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak, saya tidak kecewa. Saat saya kejang, tidak sadarkan diri, harus menjadi pasien ICU, saat anak saya lahir prematur, dengan berat badan yang 1,25 kg, karena disinilah ayat dalam Roma ini dinyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah mengizinkan semua itu terjadi supaya saya bisa bersaksi kepada saudara semua, myself followers, bahwa Yesus yang saya percayai hebat dan dahsyat. Saya bisa melewati proses itu. Anak saya hidup sehat sampai sekarang ini, sudah dewasa, tidak sakit-sakitan. Itulah kemahakuasaan Yesus yang menjadikan saya tidak takut. Kita dijamin, kita dijamin myself followers. Bila myself followers saat ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah bertobat di hadapan Tuhan, sudah diampuni, sudah berdamai dengan Allah, sudah mendapatkan anugerah kemerdekaan, tidak ada dosa lagi yang mengikat. Yesus telah menjamin dalam segala hal. Ketika kita yakin sungguh bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, terdahsyat, maka kita ada di dalam kendali dan kekuasaan Tuhan. Jadi tidak perlu lagi ada ketakutan lagi. Kita diberanikan, kita dikuatkan, kita ditopang, dijaga, dituntun, dilindungi, diajar, dibuat berhasil, dan lain sebagainya. Seperti dalam Mazmur 115 ayat 11.
Ketika percaya, Allah menolong. Allah menjadi perisai mereka. Mungkin jawaban Tuhan ketika kita berdoa tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin usaha kita hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin jodoh kita belum disatukan. Mungkin kita sakit dan belum sembuh. Tetapi tetaplah percaya bahwa akan ada suatu kebaikan terjadi di balik semua hal yang terburuk yang kita alami. Saudara akan diberi hikmat untuk mengerti maksud Tuhan. Kita akan diberanikan untuk bangkit, untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapatkan teman hidup terbaik. Jangan takut. Tetap tinggallah setia di jalan Tuhan. Itulah kunci dari bebas dari ketakutan, yaitu percaya dan bertobat. Ketika saudara percaya dan bertobat, tidak mengulangi dosa-dosa lagi, maka saudara akan dibebaskan dari ketakutan. Tuhan kiranya memberkati myself lovers. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih karena kami dikuatkan melalui renungan pagi ini untuk kami dapat bebas dari ketakutan. Kalau kami percaya dan bertobat di hadapan Allah, mengenal Yesus yang sesungguhnya, yang maha kuasa, yang terdahsyat di dalam kehidupan kami, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dan apapun yang kami hadapi, Tuhan akan menolong. Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kami percaya ketika kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami tetap setia di jalan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki dan menuntun kami kepada kemenangan-kemenangan, mampu untuk melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, dapat melewati proses kehidupan ini dan pada akhirnya boleh melihat bagaimana kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan itu terjadi bagi kami. Berkati myself followers. Tuhan tolong mereka. Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Ampunilah jikalau ada salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas myself followers. God bless you. Puji Tuhan. Puji Tuhan dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, sinar terang padamkan. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Tuhan, semua lilin telah Marilah kita bersukaria. kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Puji Dia. Puji Dia, Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah, Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua.